Perbaiki pengetahuan mungkin ada yang pengen, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Kita nggak mau maksakan kan. Betul, kita tidak Heeh. memaksakan. Dan kita juga tidak mencoba untuk melakukan. Setidaknya di video ini. Betul. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Kali masih di edisi angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, vaksin, dan yang paling penting percaya pemerintah. Sampai beberapa episode ke depan kita masih zoom dulu angkringan from home karena PPKM ternyata diperpanjang. Nah, kali ini kita mau bahas lagi permasalahan hukum. Jadi kita ada di angkringan bahas hukum. Nah, kita akan kembali lagi nih cuy ke Itoh angkringan balik kantor, yaitu membahas masalah hukum keluarga. Wah, kali ini kita mau ngomongin soal poligami. Wah, Agendanya Fahri Setia. Agendanya Rianto. Jadi Rianto tuh bilang cem bahas sebelum gua memulai nih biar tahu celah-celahnya. Wah, sip toh, lumayan ada bahan tuh. Nah, tapi sebelum itu kita mau disclaimer dulu. Bahasan kita kali ini disponsori lagi oleh Hukum Online. Terima kasih Hukum Online, berkat Anda kita jadi ada bahan. Jadi buat Gue kira disclaimernya semua ini adalah fiksi gitu kan, bukan kejadian nyata gitu. Benar, ini kebutuhan YouTube doang kan. Oh iya. Jadi tidak ada atensi niat sedikit pun untuk melakukan yang kita bahas di sini. Betul. Dia hanya untuk pengetahuan ya. Betul, untuk pengetahuan. perbaiki pengetahuan mungkin ada yang pengen, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Kita nggak mau maksakan. Kan? Betul, kita tidak memaksakan. Dan kita juga tidak mencoba untuk melakukan. Setidaknya di video ini. Betul. Jadi terima kasih Hukum Online. Kalau kalian mau mengetahui segala sesuatu hal yang menarik seputar hukum, bisa akses hukumonline.com. Nah, jadi Hukum Online itu ada artikel yang ditulis oleh Eriska Permatasari. Menarik sekali, dia ngomongin masalah prosedur poligami yang sah padahal dia wanita. Wah. Iya benar, yang biasanya kontroversi ya. Biasanya ini tuh bahasanya laki-laki ya kan, bahasanya pos ronda ini. Sambil main gaplek kan, Iya. poligami enak nih gitu. Wow. Nah, jadi mungkin Mbak Eriska ini mau menjawab bagaimana sebenarnya prosedur poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ini dilatar belakangi dari pertanyaan nih. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mendapatkan status istri sah dalam kurung istri kedua jika calon suami sudah beristri. Waduh, berarti yang nanya ini perempuan mau nikahin suami yang sudah punya istri. Berani-beraninya ya ini wanita ini itu bertanya. perbuatan yang terpuji sekali ya. Jadi dia menyadari kan dan menerima suaminya apa adanya. Cinta. Surga. Jadi dia mau yang sah menurut agama dan menurut hukum loh tuh dia nanya. Itu benar. Dan dalam hal ini istri pertama tidak menyetujui suami menikah lagi. Gokil, menerobos rintangan. Ekstrim. Berarti ini ceweknya ini adventurer. Suka menerobos ya. Pada dasarnya asas dalam hukum perkawinan, kemarin kan kita udah sering bahas ya soal Undang-Undang 1 tahun 74 Undang-Undang perkawinan, PP-nya juga udah. Terus waktu game online tuh kita ngomongin kompilasi hukum Islam juga kan. Betul. Nah, pada dasarnya memang asas dari hukum perkawinan di Indonesia itu adalah asas monogam. Jadi suami itu hanya boleh menikah dengan satu orang istri. Nah, dasarnya adalah sebenarnya ini nih, pasal 3 ayat 1. Dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi sudah clear nih, menurut negara di Indonesia, asas perkawinan itu monogami. Suami cuma boleh punya satu istri. Nah, tetapi dalam undang-undang perkawinan itu juga ada pengecualian lah kalau asas monogami ini ingin didobrak. Jadi digebrak. Pengadilan bisa memberikan izin. Jadi izin poligami itu dari pengadilan untuk suami beristri lebih dari satu dengan ketentuan. Nah, ini ada syaratnya nih. Satu, suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan.
Jadi si suami itu sebelum nikahin istri yang kedua, dia harus dapat izin dari pengadilan. Bagaimana caranya? Dia harus ngajuin permohonan ke pengadilan. Pengadilan yang dimaksud nih, kalau dia Islam maka pengadilan agama, kalau dia non Islam maka pengadilan negeri. Nah, tapi pengajuannya itu harus memenuhi syarat. Ada persyaratan dari istri atau istri-istri. Kalau 3 hal ini, berarti nggak usah ada persetujuan. Kalau istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Maksudnya bukan subjek hukum, artinya dia ini dalam pengampuan atau dia ini hilang akal. Jadi kalau dia ODGJ gitu ya. ODGJ. Kalau kata Master Dedi ODGJ, nah itu dia nggak perlu dimintai persetujuan karena nggak bisa kan, dia bukan subjek masa gitu. Terus tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun. Jadi istrinya di WhatsApp ngakunya jadi WNI di Tiongkok, ternyata nggak ada kabar 2 tahun. Atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan, atau ada sebab lain. Nah itu boleh disampaikan di pengadilan. Nanti kan ditanya, kenapa kok nggak ada persetujuan istri? Oh soalnya ini mas, istri saya jarinya kecengklak, jadi nggak bisa tanda tangan. Dark joke. Kan nggak bisa. Tapi kan ada tangan kirinya kelipet di Lumpuh. tangan kanan. Terus yang kedua, adanya kepastian suami mampu menjalani keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Jadi terjamin nih, misalkan dari segi finansial. Kalau gajinya itu 2 kali lipat dari kebutuhan istri dan anak-anaknya untuk menikah istri kedua, maka mungkin dipertimbangkan oleh hakim untuk diperbolehkan. Oh, masih dipertimbangkan ya, belum langsung disetujui. Iya, belum. Karena ini cuma syarat untuk mengajukan permohonannya toh. Terus adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak. Nah, ini berat nih. Berat itu. Berat nih. Nah, Kenapa biasanya, itu berat? Karena kan Beratnya kenapa? dalam Al-Qur'an sudah dikasih tahu kalau manusia Apa tidak tuh? bisa berlaku adil. Wah, ya juga ya. Yang kedua, pengadilan hanya memberikan izin poligami jika satu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Nah, ini kayaknya udah pernah kita bahas juga Iya, ya. udah. Iya. kemarin. Istri cacat badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi kalau misalkan kata Rianto kemarin, kalau jarinya ke staples itu bukan cacat itu. Jadi jangan gaya-gayaan ya. Kenapa gitu? Istri saya cacat nih, cacatnya kenapa? Albino. Itu nggak bisa ya. Main kun. Terus adapun izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon. Nah, kalau menurut pengadilan itu cukup, maka bisa diberikan. Nah, kemudian dia melakukan pendekatan dalam hukum Islam. Nah, diatur di KHI nih kan. Kemarin juga kita udah sempat bongkar tuh waktu bahas cerai game online kan. Iya. Nah, terdapat pengaturan lain seperti suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 pada waktu bersamaan. Ini karena dia mengambil plek-plek dari surat An-Nisa. Apa tuh? Syarat utamanya ya nikahilah sampai 4 kan biasa. Oh, iya. Terus syarat utama agar beristri lebih dari satu, yakni harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Terus harus memperoleh persetujuan istri. Dipertegas persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis dan kemudian dipertegas dengan persetujuan lisan istri. Jadi nanti kalau diajuin permohonannya sama hakim pengadilan, istrinya dipanggil buat memberikan persetujuan. Takut-takutnya nanti persetujuannya diberikan di bawah ancaman kan. Mama tanda tangan nggak? Dikalungin celurit. Mama mau tanda tangan atau mas kawin aku jual. Oh. Jadi kan, ya pak, aku tanda tangan. Terus harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Nah, jika nekat melakukan tanpa izin, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, kemarin kita juga udah bahas tuh efek pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka menurut negara dia bukan suami istri. Jadi kalau berduaan di hotel bisa digerebek Satpol PP. Terus jika istri tidak mau memberikan persetujuan, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama. Atas penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Nah, misalkan ternyata istrinya bilang nggak ngasih izin nih, tapi ternyata hakimnya kayaknya walaupun nggak ngasih izin boleh deh. Dikasih izin nih. Nah, istrinya tuh boleh banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi untuk menganulir persetujuan dari pengadilan agama itu. Nah, jadi jawabannya kalau istri tidak menyetujui suaminya nikah lagi, maka dia itu nggak dapat izin untuk melakukan poligami. Sayang sekali ya. Persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Nah, dia juga bawa-bawa Quraisy Hab nih. Gimana kalau seandainya Pak
saya sudah punya izin nih Pak, kenapa tidak di ACC juga? Ternyata pas dicek itu izinnya istri tetangganya, itu gimana itu? Wadah. Kalau gini gimana? Misalkan nikah siri. Terus Iya, misalkan kita poligaminya dengan nikah siri kan banyak tuh yang kadang kejadian-kejadian kayak gitu. Iya Tiba-tiba kayak udah- Rianto. Jadi dia nggak dapat persetujuan pengadilan, tapi udah kita menurut agama aja. Aku Iya, yakin gitu kan. agama Tapi kebenaran dalam tertinggi hukum dalam tetap ilegal kan, maksudnya nggak sah kan? Nah, Iya. benar. Jadi Iya. persetujuan dari pengadilan itu menjadi dasar untuk dikeluarkannya kutipan akta perkawinan atau kita biasa mengenal dengan nama buku nikah. Nah, buku nikah itu kan dibawa-bawa tuh biar nanti nggak digerebek. Satu-satunya hal yang membuktikan kalau seorang itu sudah menikah. Nah, kalau dia hanya menikah secara agama, berarti kan nggak didaftarin tuh. Nah, maka kan nggak keluar buku nikahnya tuh. Nah, berarti kasusnya sama tuh kayak orang yang tidak menikah menurut hukum negara. Berarti sama. Jadi dia menurut negara dia tuh istrinya cuma satu, istri pertama. Istri Iya. kedua itu bukan istrinya gitu. Jadi Ah, kalau kemana-mana, gitu. kalau di hotel sama istri pertama tidak bisa digerebek, tapi kalau sama istri kedua bisa digerebek. Permasalahannya adalah kalau di kamar hotel bersama istri pertama dan kedua. Wah, fotonya apa sih bingung. Wah, saya gerebek nggak nih? Bisa kan dia di penginapan gitu tuh bersama istri pertama, istri kedua, dan suami kedua. Wow. Pikiranku traveling kemana-mana. Sebenarnya itu tidak perlu dibahas ya. Takut tepat pembahasan kita. Saat bertempat. Hukumnya juga ngambil dari agama juga kan. Hmm. Maksud gue itu kalau seandainya di agama tertentu, misalnya agama tertentu itu diperbolehkan tanpa izin dari istri gitu. Itu gimana Cuk? Oke. Jadi misalkan ada satu agama yang memperbolehkan nikah itu boleh, nggak perlu izin istri. Betul. Nah ini balik lagi nih. Ternyata kan Apa tuh? aturan yang kita cari kan persetujuan sah menurut negara ya cuy. Ah iya benar. Nah sah menurut negara so far masih berdasarkan undang-undang perkawinan nih dan PP turunannya. Jadi mungkin pernikahan yang dilakukan itu hanya sah sekali lagi menurut agama doang, tapi tidak bisa dilegalkan melalui dokumen perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan. Oh gitu. Jadi balik Oke, lagi tetap oke, harus oke. sesuai hukum negara. Hukum negara juga. Oke. Nah ini dibahas nih sebagai informasi tambahan. Ini kan memang dalam surat An-Nisa kan dikasih tahu nih bahwa nikahilah maksimal 4 ya kalau nggak salah. Tapi di surat An-Nisa juga dijelaskan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Jadi menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Kaidah Tafsir menjelaskan bahwa penggunaan huruf nafi dalam ayat tersebut, ayat ini An-Nisa ayat 129 mengandung makna tidak akan sama sekali sampai kapanpun. Jadi artinya manusia itu nggak mungkin adil sama sekali sampai kapanpun gitu. Semua manusia ya. Semua manusia. Bener sih bener. Nah ini dikuatkan nih oleh Rahmi. Gue nggak ngerti nih Rahmi siapa. Rahmi siapa ya? Tapi Polisi di dalam kita buku kenal kan? Poligami. Rahmi. Penafsiran surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa Al-Quran memang memperbolehkan poligami jika suami mampu mewujudkan keadilan di antara para istri, yaitu keadilan material. Namun keadilan material di antara istri merupakan syarat yang sangat sulit dilakukan karena lahiriah tindakan manusia tidak terlepas dari kondisi hati atau perasaannya. Padahal Iya, lagian saat yang gimana ya? bersamaan, Berarti rasanya memiliki ini- kecenderungan untuk tidak adil. Berarti ini balik lagi ke mereka masing-masing dong gitu loh kan. Kalau seandainya masalah adil nggak adil mah kan orang kan lain-lain ya enggak sih? Betul. Tapi itu kan kata kita ya. Iya, bener. Kita kan tahu tapi kan nggak paham ya. Nggak paham. Kalau anda tidak yakin ya baca sendiri aja hukum online kalau nggak percaya. Buka sendiri undang-undangnya, baca sendiri bukunya Quraisy Shihab. Ribet banget sih. Bener. Bener. Kalau masih kurang yakin ya cobain aja semua. Ajuin ke pengadilan siapa tahu lolos. Iya. Kalau setuju ya komentar lah, kalau nggak setuju ya komentar juga lah. Atau ada pertanyaan lain gitu, boleh juga seputar hukum keluarga. Kita lagi nyari yang seputar hukum keluarga ya. Ada juga nih. Untuk karena- bengkel-bengkel ntar dulu. ya bengkel-bengkel nanti dulu lah. Apalagi narkoba gitu, slow aja lah. Kecuali kalau depan bengkel ibunya ngintim. Nah, Itu boleh. Atau ibu-ibu yang depan bengkel mau nikah lagi, nah
Boleh. Nah, kalau kalian suka, boleh silakan share dan like videonya. Kalian juga bisa subscribe Farista Official untuk berikan dukungan kalian ke Angkringan Baik. Nah, audionya juga bisa didengerin di Spotify ya, Pi. Ya kalau mau dengerin audionya bisa dengerin podcast kita di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Yoi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lain atau ada request nih bahas soal ini Mas, gimana ya Mas? Nah, boleh tuh kalian DM aja ke Instagram kita di mana toh? Di Angkringan Baik Kantor. Yoi, tapi jangan lupa sebelum DM kalian follow Follow dulu. Follow. Nggak nanya-nanya, nggak follow. Kalah banyak gua udah mikir di internet. Baca, tidak follow lagi Anda. Nggak follow. Follow dulu lancang, dong. ya. Oke, kalau begitu terima Yuk. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama.